Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di MMB Muslim Muda Berpodcast. Nah sebelumnya perkenalkan, nama aku Regina yang pada kesempatan kali ini hadir bersama Ibu Farida Koralia yang akan membahas mengenai LGBT. Jadi belakangan ini Bu, kita kan tahu banget ya LGBT itu ramai banget diperbincangkan, entah itu di sosial media ataupun di real life. Nah tujuan kita bikin podcast ini tuh lebih untuk mengedukasi mungkin ya Bu, teman-teman semua, gimana sih kita menghadapi atau menyikapi atau mungkin berpandangan mengenai LGBT itu sendiri, khususnya dari pandangan psikologi dan juga agama. Nah mungkin langsung dimulai aja ya Bu, dari apa ya? Dari yang umum banget nih, LGBT itu apa sih sebenarnya? Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. LGBT ini satu permasalahan atau satu isu yang memang lagi muncul merebak ya gitu dari zaman dahulu sampai sekarang tuh ya. LGBT apa sih sebenarnya gitu? Ini masalah kalau kita lihat dari singkatannya lesbian, gay, biseksual, transgender. Jadi kalau kita berbicara dalam perspektif psikologi, maka kita berbicara mengenai perilaku. Nah, ini adalah perilaku seksual gitu. Ya, jadi LGBT itu adalah berkaitan dengan perilaku seksual. Nah, sekarang perilaku itu ya dalam perspektif psikologi, terutama mungkin psikologi abnormal, itu ada konsep yang membedakan apa yang normal dan apa yang tidak normal, termasuk dalam perilaku seksual gitu. Nah, perilaku seksual itu dikatakan abnormal kalau punya beberapa kriteria gitu ya, atau bersifat, misalnya salah satunya adalah dia bersifat self-defeating. Jadi bersifat untuk melukai dirinya sendiri gitu ya. Kemudian menyimpang dari norma sosial, jadi artinya ada tidak sesuai dengan norma dan budaya gitu ya. Bisa juga menyakiti orang lain karakteristiknya, kemudian menyebabkan distress ya secara personal, sehingga mempengaruhi kemampuan dia untuk berfungsi sebagai seorang individu yang sehat gitu. Nah itu kalau kita berbicara mengenai perilaku seksual. Nah problem mengenai atau mungkin bahasan mengenai homoseksualitas mungkin teman-teman perlu paham dulu bahwa manusia itu diciptakan memiliki anatomis gender, kemudian ada identitas gender, kemudian ada orientasi seksual gitu. Nah kalau kita berbicara mengenai LGBT untuk lesbian, gay dan biseksual itu berkaitan dengan orientasi seksual. Normalnya orang dengan anatomi gender itu akan konsisten dengan identitas gendernya. Jadi perasaan yang dimiliki mengenai laki-laki atau perempuan itu identitas gendernya. Normalnya begitu. Nah artinya orang dengan anatomi gender yang orang dengan identitas gender yang sesuai itu konsisten dengan anatomi gendernya kan. Sehingga orientasi seksualnya pun juga seharusnya sesuai. Jadi kalau misalnya laki-laki anatomi gendernya, identitas gendernya adalah laki-laki, merasa maskulin, kemudian orientasi seksualnya seharusnya adalah perempuan, gitu. Demikian juga sebaliknya, gitu ya. Nah, kemudian kalau pada homoseksual, maka ini adalah orientasi seksual yang ditandai dengan minat erotis, dorongan untuk membangun relasi romantis dengan orang atau dengan individu yang gendernya itu sesuai, sama. Ini lesbian dengan gay ya, jadi orang yang memiliki orientasi seksual pada gender yang sama. Sementara pada biseksual dia memiliki orientasi seksual baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Mungkin itu dulu deh. Oh jadi jadi LGBT itu ada hal yang tidak normal, terus juga lebih ke orientasi seksualnya ya, berarti ya. Ada penyimpangan dalam orientasi seksualnya. Nah itu kan jelas banget menyimpang, dan apa sih yang menyebabkan itu semua? Apakah ada faktor lingkungan atau memang terlahir begitu dari sananya atau gimana? Sebenarnya kalau dalam perspektif psikologi, perilaku ini dibahas dalam pendekatan biopsikososiokultural gitu ya. Jadi paduan
antara aspek-aspek biologis, psikologis dan faktor sosiokultural gitu. Jadi kalau kita berbicara mengenai penyebab gitu ya faktor-faktor tersebut gitu. Nah mungkin yang teman-teman mungkin gini, teman-teman yang perlu ketahui bahwa sebenarnya homoseksual itu ada dua kelompok ya. Ada homoseksual yang ego distonik ya, atau homoseksual eksklusif. Itu orang yang sebenarnya betul-betul tidak ingin menjadi homoseksual. Jadi artinya dia adalah orang yang tidak mampu mengendalikan ketertarikan erotik seksualnya gitu ya terhadap jenis kelamin yang sama. Yang satu adalah homoseksual fakultatif. Ini orang yang pada akhirnya menjadi homoseksual karena keterbatasan yang amat sangat akan keberadaan jenis kelamin yang berbeda pada situasi atau pada tempat di mana dia berada. Contoh adalah orang yang dipenjara dalam waktu yang amat sangat lama, gitu. Karena kan dorongan seksual itu adalah satu kebutuhan alamiah pada individu, gitu ya. Nah, ketika kebutuhan itu muncul, gitu ya, kemudian keberadaan lawan jenis itu tidak ada, gitu. Nah, itu bisa menjadi salah satu faktor, gitu. Itu mungkin untuk supaya menjadi pengetahuan bahwa ternyata ada dua kelompok, gitu kan ya, gitu. Nah, kalau tadi mau dikatakan, pertanyaannya kedua tadi apa Mbak? Penyebab lebih ke penyebab. Oh, nah, masalah kalau kita berbicara penyebab ya, mungkin kita harus berbicara dulu. Apakah sebenarnya ini atau bagaimana saat ini posisi gay, lesbian dan biseksual ya di dalam sistem klasifikasi kesehatan mental ya. Kalau di kita di dalam bidang psikologi atau bidang kedokteran jiwa ya, salah satunya menggunakan DSM sebagai panduan diagnosis ya, itu jadi satu sistem klasifikasi gangguan mental yang memang paling banyak digunakan ya gitu. Nah, sejak tahun 1973 homoseksual gitu ya, itu sudah tidak dimasukkan lagi sebagai gangguan mental oleh ABA gitu. Sehingga terakhir itu kalau tidak salah setelah di DSM 3 ya, DSM 3, DSM 4 itu sudah tidak lagi menjadi bagian dari gangguan, tidak lagi dikelompokkan, dan itu secara eksplisit diakui oleh lembaga kesehatan di Amerika gitu. Tapi mungkin yang perlu kita kritisi adalah sebenarnya siapa sih penyusun DSM ini gitu kan ya. Gitu sehingga kita mungkin perlu mengkritisi gitu ya, bagaimana konsensus ini bisa terjadi, terus kemudian siapa penyusunnya gitu ya, apa yang menyebabkan itu tidak lagi dimasukkan dalam gangguan mental, dan apakah itu memang kalau kita kembalikan lagi ke norma, kan tadi ya salah satunya bahwa dikatakan menyimpang gitu ya, atau abnormal, tidak sesuai dengan norma. Nah kalau kita kembalikan ke sini, apakah itu sesuai dengan norma kita atau tidak gitu. Jadi bisa disimpulkan sebenarnya ini bukan gangguan atau gimana ya Bu? Nah, sikap itu menjadi bervariasi pada akhirnya. Jadi dari beberapa budaya atau dari budaya ke budaya, dari waktu ke waktu, bisa jadi ada yang menyatakan bahwa itu gangguan, ada yang menyatakan bahwa itu bukan gangguan, gitu. Di Indonesia sendiri sebenarnya perhimpunan spesialis kedokteran jiwa ya, itu masih menyatakan bahwa itu adalah orang dengan masalah kejiwaan. Artinya mereka masih merupakan orang yang memang perlu mendapatkan layanan psikologi dan kesehatan gitu. Orang yang memang perlu mendapatkan penanganan gitu. Oh, jadi ya tetap gangguan yang harus dikembalikan lagi gitu ya, harus dikembalikan. Ya, kayak gitu-gitu. Iya sih, benar banget ya. Nah, terus tadi juga Ibu kan ngasih contoh tuh ada orang yang dipenjara, terus mereka lama di sana sedangkan seksualitasnya tidak terlepaskan mungkin ya Bu. Jadi pakai aja yang ada. Nah, jadi kesimpulannya tuh dari orang yang normal juga bisa menjadi homoseksualitas karena kondisi. Oh iya ya. Nah berarti bisa disebut juga dong Bu kalau misalnya homoseksualitas tuh sebagai gaya hidup gitu. Enggak juga. Kalau itu menjadi gaya hidup tidak. Soalnya sekarang kan banyak banget ya yang tidak. Karena ini sebenarnya kan kalau kita berbicara mengenai
perilaku seksual ya dalam perspektif psikologi, maka kita harus melihat dulu sebenarnya yang dikatakan sebagai perilaku seksual itu apa sih gitu. Karena ada perkembangan kan dalam perkembangan seksual kan di dalam psikologi itu, mulai dari masa anak-anak sampai kemudian dewasa. Nah, berkaitan dengan hal itu kan tadi ada anatomi gender, ada identitas gender, ada orientasi seksual gitu. Jadi sama sekali itu tidak berkaitan dengan gaya hidup sesungguhnya. Jadi bisa jadi mungkin memang ada faktor-faktor secara eksternal gitu ya, entah itu berkaitan dengan pengasuhan gitu. Jadi secara teoritis ada dua yang mungkin bisa kita gunakan secara dalam perspektif teori psikodinamika misalnya ya. Itu memang bisa jadi adanya ketiadaan ayah atau anak yang tidak lekat dengan ayah, sehingga anak laki-laki dengan ibu itu memiliki hubungan yang sangat ekstrim ya. Jadi artinya dia mengidentifikasi secara kuat terhadap ibu sehingga terjadi pembelokan kan. Gitu, bisa seperti itu. Atau misalnya karena korban dari kekerasan seksual. Jadi dia pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang menyebabkan pengalaman seksual yang menjadi keliru ya gitu. Bisa jadi menjadi seperti itu. Jadi bisa kita lihat mungkin faktor-faktor secara psikologis dan juga secara sosiokultural yang mempengaruhi atau membentuk individu menjadi mengalami penyimpangan di dalam orientasi seksualnya. Gitu. Berarti kan ya banyak banget ya faktor yang memicu orang bisa jadi homoseksualitas. Terus Regina juga pernah denger Ibu ada cerita, ini tuh ramai banget di sosial media, orang yang pada awalnya homoseksualitas terus dia bisa sembuhnya tuh gara-gara hal yang tidak diinginkan justru Bu. Oh gitu. Iya, jadi pada awalnya dia lesbi karena penampilan dia juga cowok banget dan dia posisinya sebagai laki-laki di situ, tapi dia perempuan. Nah, terus dia lesbi sampai suatu saat dia diperkosa dan dari situlah dia muncul entah itu memang dari hati nuraninya atau karena kejadian itu dia merasakan sesuatu yang memuaskan dan lain sebagainya, dia jadi kembali menjadi normal Bu, kayak gitu. Berarti kita bisa menyimpulkan dong bahwasannya homoseksualitas ini tuh bisa disembuhkan. Karena ini dianggap sebagai kelompok gangguan mental, kita klasifikasi sebagai gangguan mental ya, mungkin bukan klasifikasi bahasanya. Jadi ini artinya ada penyimpangan di dalam orientasi seksualnya gitu ya. Ya seharusnya dengan penanganan itu bisa gitu ya. Kemudian secara fitrah kan memang menyimpang kan ya dari fitrah gitu. Jadi memang itu perlu ditindaklanjuti perlu ditindaklanjuti, perlu ditangani lah ya, perlu mendapatkan penanganan. Seharusnya bisa gitu. Nah, biasanya langkah-langkah apa sih kalau misalnya dari psikologi itu sendiri untuk menangani, mengembalikan menjadi normal lagi? Ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan atau ada beberapa bentuk terapi yang bisa dilakukan gitu ya. Tentu beberapa bentuk terapi ini juga bisa kita kembalikan ke pendekatan biopsiko-sosiokultural. Jadi bisa jadi intervensi-intervensi di dalam psikologis gitu ya, secara psikologis atau intervensi secara sosiokultural gitu. Biasanya lama nggak sih Bu step-stepnya gitu untuk? Yang jelas ini tidak akan mudah, prosesnya tidak akan mudah karena dia kan harus dulu bisa menerima bahwa ini adalah sesuatu yang memang perlu ditangani, bahwa dia memang harus melakukan perubahan terhadap kondisi tersebut gitu ya, bahwa dia membutuhkan bantuan, itu tidak akan mudah. Yang jelas tentu kan ketika berinteraksi juga sangat lekat pada kelompok tertentu ya gitu, dan situasi itu pun juga tentu tidak akan mudah bagi individu yang bersangkutan gitu. Jadi memang individu dengan kondisi yang seperti ini memang mungkin perlu mendapatkan support ya gitu ya dari lingkungan untuk membantu dia bisa pulih atau bisa kembali berfungsi sesuai dengan fitrahnya ya. Artinya kalau anatominya laki-laki, orientasi seksualnya seharusnya perempuan, dengan identitas gendernya laki-laki. Nah, satu lagi Mbak, tadi kan yang terakhir itu kan transgender ya. Mungkin itu yang belum kita bicarakan cukup detail ya. Yeah.
Nah, kalau tadi gay dengan lesbian dan biseksual itu masalahnya adalah orientasi seksual, kalau transgender itu masalahnya adalah pada identitas gender. Ya, identitas gender itu bagaimana seseorang merasa bahwa dia itu laki-laki atau perempuan. Jadi kalau misalnya secara fisik dia laki-laki, maka dia akan memiliki perasaan atau sifat maskulin kan. Kalau perempuan feminin. Nah, yang harus hati-hati adalah ini tidak bisa secara begitu saja disamakan dengan bahwa perempuan yang tomboy atau laki-laki yang banci itu sama dengan transgender. Itu belum tentu. Jadi untuk bisa memenuhi diagnosis ini pun juga ada kriteria klinis yang memang harus dipenuhi gitu. Tapi yang perlu menjadi pengetahuan adalah ini menekankan kepada konflik identitas gender ya, yang mungkin tidak sesuai dengan gender anatominya atau gender biologis mereka gitu. Oke, berarti aku lebih pengen nanya tentang ini aja deh, kita gitu sebagai remaja yang ada di lingkungan mereka, gimana sih cara kita menyikapi mereka? Yang jelas kalau kita sebagai individu tentu akan memperlakukan mereka sebagai manusia, jadi tanpa diskriminasi ya, tidak melakukan diskriminasi. Kita harus memiliki pandangan bahwa ini adalah individu-individu dengan kebutuhan yang memang perlu mendapatkan penanganan. Jadi mereka adalah orang-orang dengan kondisi yang memang dalam kondisi yang mungkin tidak sesuai dengan normalnya gitu ya, tidak sesuai, sehingga kita perlu membantu dia untuk bisa mendapatkan penanganan gitu. Tapi ya balik lagi yang tadi udah dibicarakan, kalau misalnya orang itu tuh perlu sadar dulu kalau misalnya ini tuh nggak benar gitu ya Bu. Soalnya kalau nggak terjadi gitu, sesuatu yang tidak sesuai ya. Iya harus disadari dulu baru bisa ditolong ya. Iya. Kayak gitu sih. Nah terus kalau tentang agamanya nih Bu, gimana tuh? Nah sebenarnya mungkin kalau agama tuh lebih tepat berbicara pada ini ya, orang dari dakwah atau mungkin syariah gitu ya, dibanding dengan saya yang bidang keilmuannya psikologi ya. Jadi kalau saya kan menjelaskan dari sisi perilaku dalam konteks psikologi atau dalam perspektif psikologi ya gitu, dan bagaimana di dalam pandangan psikologi abnormal mengenai permasalahan ini. Nah mungkin kalau dari segi agama sesuai dengan sepemahaman saya gitu ya, Allah itu menciptakan kita sebagai manusia itu apa sih tugasnya gitu. Yang saya pelajari ya, di dalam Al-Quran itu banyak sekali menyebutkan ya, walaupun mungkin saya tidak hafal secara persis ayatnya, bahwa sebenarnya salah satu tugas manusia di muka bumi atau di bumi itu kan menjadi khalifah. Ya, khalifah. Mungkin itu perlu yang kita pahami. Nah, khalifah itu apa sih? Gitu. Kalau saya pelajari ya, khalifah itu bisa bermakna saling menggantikan, saling membangun, saling meneruskan. Itu khalifah. Gitu. Nah, dalam Al-Quran itu sebenarnya banyak sekali, mungkin nanti bisa berdiskusi dengan dari dakwah atau syariah gitu ya, bahwa Al-Quran itu membimbing kita gitu ya, bagaimana cara kita menyiapkan generasi-generasi yang akan menggantikan kita gitu ya sebagai khalifah di muka bumi gitu ya. Jadi artinya untuk bisa meneruskan, terus kemudian menggantikan, membangun kehidupan yang harmoni. Hikmahnya kan dalam berkehidupan berarti harus berpasangan kan? Yeah. Ya kan? Kan nggak mungkin nanti misalnya kita memiliki tugas sebagai khalifah ya. Kan kita harus menciptakan generasi. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan generasi kalau kita tidak berpasangan? Hikmahnya kita harus berpasangan, ya kan? Nah, bahkan dalam berpasangan pun, gitu ya, dalam menjalankan peran sebagai khalifah ya, berkelanjutan, itu kan berketurunan ya, berpasangan dan berketurunan. Allah pun juga mengajarkan kita dalam Al-Quran itu bagaimana sih menghasilkan keturunan yang baik gitu lah. Artinya itu diatur secara baik di dalam Al-Quran, secara legal. Artinya kan dengan pernikahan gitu.
Nah, kita lihat misalnya di awal ketika penciptaan manusia pertama, Nabi Adam. Ya, Nabi Adam diciptakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah gitu ya. Sebelum mendapatkan tugas sebagai khalifah di bumi, ya, masih tempat sementara di surga. Diciptakan pasangan kan? Iya. Yaitu Hawa. Nabi Adam laki-laki, Hawa perempuan. Kemudian ketika Nabi Adam dan Hawa mendapatkan tugas sebagai khalifah di bumi, mereka berketurunan, memiliki anak laki-laki dan perempuan. Bahkan Allah pun mengajarkan bagaimana supaya berkelanjutan ini ya, peran khalifah berkelanjutan ini dilaksanakan. Jadi ketika anak laki-laki menikah dengan anak perempuan, itu pun juga bukan yang kembarannya kan, gitu, bahwa kan putra-putri Nabi Adam itu kan sepasang ya, itu pun juga bukan kembarannya. Artinya Allah mengatur hal itu. Nah, artinya berketurunan itu kan fitrah manusia kan. Berpasangan itu adalah fitrah manusia gitu. Nah, kalau begitu, bagaimana kita bisa menjalankan tugas sebagai seorang khalifah? Bagaimana kita bisa menjalankan peran berkelanjutan, membangun kehidupan yang harmonis gitu ya, memakmurkan bumi, menjalankan tugas kita. Kalau terjadi penyimpangan terhadap fitrah itu, gitu. Jadi kalau menurut saya dari perspektif agama adalah jelas itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, gitu. Mengenai bagaimana kita ada satu penjelasan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dan diciptakan secara berpasangan. Kan begitu. Gitu, sehingga terjadi artinya permasalahan LGBT ini adalah salah satu bentuk penyimpangan fitrah manusia, dan yang mengancam adalah nilai kemanusiaan kita kan, gitu. Dan saya yakin tidak ada satu agama pun di Indonesia terutama ya yang menyetujui perilaku LGBT ini, gitu. Nah, kalau kita kembalikan ke Pancasila, sila pertama kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Iya, kembali lagi ke agama. Iya, betul. Berarti kan bahwa kehidupan kita di dalam bernegara pun diatur oleh agama kan, gitu. Dan tidak ada satu agama pun di Indonesia yang menyepakati bahwa perilaku LGBT adalah satu perilaku yang sesuai dengan fitrahnya, gitu. Jadi kalau misalnya dikatakan, oh Bu, ini mah genetik. Kalau kita berbicara harusnya fitrah, dan itu tidak melekat pada fitrah manusia. Perilaku gay, lesbian, biseksual maupun transgender itu tidak melekat pada fitrah manusia, gitu. Artinya apa yang bisa kita lakukan ya kita bantu mereka untuk kembali kepada fitrahnya, gitu. Dan ketika kita membantu itu sebenarnya bentuk kita peduli terhadap mereka supaya mereka kembali kepada fitrahnya, mereka menjalankan peran mereka kalau laki-laki menjalankan peran mereka sebagai laki-laki ya, kalau perempuan menjalankan peran mereka sebagai perempuan gitu ya. Dan menjalankan nilai-nilai kemanusiaan mereka gitu. Itu mungkin yang saya pahami ya kalau dalam perspektif agama. Berarti udah jelas banget ya, dari agama mau itu dari sisi kenegaraan kita gitu sebagai berbangsa dan bernegara tuh bukan tindakan yang benar. Oke, mungkin dari yang belakang ada yang mau nanya? Mungkin aku mau nanya tapi balik lagi ya ke yang tadi di mana kita nge-treat orang-orang yang mengalami gangguan atau kecenderungan LGBT mungkin ketika kita menghadapi orang-orang sekitar yang mengalami hal tersebut gitu. Seperti apa sebaiknya kita, apalagi khususnya mungkin orang terdekat, bisa entah itu saudara atau benar-benar teman dekat, sikap kita harus seperti apa dengan kepedulian kita yang harus pengen mereka benar gitu. Tindakan pertamanya harus seperti apa, dan biasanya hal-hal seperti apa yang pada akhirnya memperparah kondisi mereka gitu.
Biasanya sikap-sikap seperti apa dari lingkungan sekitar yang buat mereka tuh lebih parah gitu. Gitu. Balik lagi nih Bu, yang tadi bagaimana kita nge-treat mereka sebagai untuk memperlihatkan bentuk kepedulian kita kepada mereka biar mereka kembali ke jalannya lagi. Terus juga tadi gimana pertanyaannya? Biasanya hal-hal apa yang akhirnya memperparah gitu. Hal-hal apa aja sih Bu yang memperparah kondisi mereka gitu? Dari yang memicu dari lingkungan yang memicu mereka tuh semakin parah gitu di LGBT. Artinya mempertahankan kondisinya. Mereka. Oke. Mungkin kalau misalnya kita memiliki teman, keluarga atau orang yang kita kenal ya berada pada atau memiliki kondisi LGBT ini ya gitu ya, entah dia gay, lesbian atau biseksual ataupun misalnya transgender gitu. Mungkin yang pertama bisa kita lakukan adalah kita dampingi sambil memberikan edukasi. Jadi jangan melakukan diskriminasi, jangan melakukan diagnosis terutama ya, karena memang yang bisa memberikan diagnosis itu adalah profesional gitu ya. Jadi kita dampingi sambil kita berikan edukasi gitu. Kita berikan edukasi, kita ajak bicara gitu kan ya. Karena mereka berada pada kondisi itu sebenarnya bukan tiba-tiba. Pasti kan ada pemicunya, pasti ada penyebabnya gitu kan ya. Nah, kita sambil mendampingi, kita memahami apa sih sebenarnya yang melatar belakangi, sambil kita berikan edukasi mengenai perilaku tersebut, sambil kita kuatkan bahwa ini adalah sesuatu yang sebenarnya bisa kita ubah gitu. Ini bukan sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Dengan bantuan penanganan itu sebenarnya bisa kita tangani atau bisa kita ubah gitu. Nah, apa yang memperparah? Lingkungan. Jadi seharusnya lingkungan tidak memberikan ruang. Lingkungan tidak memfasilitasi untuk eksistensi tersebut gitu. Jadi sebenarnya adanya penguatan mungkin secara sosiokultural ya gitu. Jadi penguatan, jadi jangan diberikan ruang, jangan difasilitasi gitu. Itu akan justru akan membantu mereka untuk mempermudah kali ya atau membantu mereka untuk bisa kembali kepada fitrahnya atau bisa untuk menangani atau kembali kepada orientasi seksual yang tepat gitu ya, atau kembali pada identitas gender yang sesuai dengan anatominya gitu. Berarti cara menyikapinya adalah yang paling penting kita nggak ngebulinya ya Bu. Ya, soalnya banyak banget yang ngebully. Ya nggak sih LGBT bukan digunakan sebagai bahan ejekan, bukan diperlakukan secara diskriminatif gitu ya. Karena bagaimanapun juga ada kondisi-kondisi pencetus yang sesungguhnya mereka mungkin terutama pada yang eksklusif ya, mereka tidak memiliki dorongan atau tidak memiliki keinginan gitu ya untuk memiliki orientasi seksual yang salah, bukan sesuatu yang disengaja ingin dia lakukan gitu. Jadi kita juga harus bisa memahami situasi mereka kayak gitu ya Bu. Nah mungkin segitu aja perbincangan kita kali ini. Mungkin Regina juga pengen sedikit menyimpulkan mengenai LGBT yang udah kita bahas. LGBT adalah gangguan mental dan faktor terbesarnya adalah lingkungan. Nah, peran sekitar adalah mengembalikan atau mencoba mengatasi keahlinya dan mendampingi sambil memberikan edukasi, hindari mendiskriminasi, dan intinya hal ini jika dilihat dari perspektif agama adalah hal yang salah, tidak sesuai dengan kodrat atau fitrah, karena fitrah manusia diciptakan berpasangan. Nah, seperti pada akarnya Allah menciptakan Adam dan Hawa. Seperti itu mungkin. Terima kasih kepada Ibu Farida Koralia yang sudah menyempatkan waktunya. Sampai bertemu lagi di MMB Muslim Muda Berpodcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.